bahkan 3 granat yang sedang dimasak, lempar langsung splash damage masuk, 2 granat dilemparkan, 2 splash damage masuk, tapi Swap masih bisa bertahan dan sebuah tembakan dari Lynx juga masih belum bisa membuat pemain dari Vampire tumbang. Granat kembali lagi dimasak, akan dilemparkan, tapi Lynx masih bisa menghindar, namun Redface jangan sampai overpick dan Lynx bisa mendapatkan seorang stun. Wow, tapi granat untungnya hampir. dari seorang Tony K itu melewati bagian terluar dari pos yang ditempatin sama player tim Big Gator ataupun PJV, masih bisa selamat dan belum ada gangguan sama sekali. Tapi Yuhai juga sedang fight dengan tim BN United, tapi kita akan fokus dulu antara PJV berhadapan dengan tim Vampire. Tony K ngokang granat lagi, dipantulkan. Lynx, granatnya 3, 2, 1, Lynx-nya tumpah dan bahkan Tony K juga hampir didapatkan posisinya oleh seorang Zuxi. Betul sekali, Dreadnought terjadi, tapi hampir tadi dari PJV mendapatkan 2 pemain dan sekarang kita bakal mengintip apa yang terjadi antara BN dan juga Bigetron. Kali ini mereka sudah mulai jual beli serangan, bahkan RRQ juga sudah mulai perang bersama dengan Face Clan. DBS bakal dimainkan lapar maupun juga BN dan masih bisa selamat, tapi tidak untuk waktu yang lama karena commit yang dilakukan oleh Bigetron bukan main-main lagi. 2 ter-take down, poin masuk menurut Bigetron dan saat ini revive akan diupayakan. Yes, betul. Sersia datang. Oh, wow, ini berarti dari tim Bigetron mereka nggak bisa terlalu lama menahan, tapi untungnya Sersia fokus ke tim BN United, tapi ternyata Kenan juga terkena headshot di bagian belakang. Ini Sersia benar-benar luar biasa sih ngeterpartin orang-orang, tapi RRQ pun kali ini fight dengan tim Vascan baru mulai naik ke wilayah kedua dan ternyata 2-1 dimenangkan. Borman mendapatkan 2 player down dari tim RRQ. Bahkan dua-duanya langsung dipulangkan karena lobby. Menjadi malapetaka untuk RRQ setelah mereka mendapatkan 15 total poin. Yang tadi mereka kumpulkan, bukan 15 total poin tapi 15 elimination di game sebelumnya. Dan sekarang RRQ menyisakan 2 anggota mereka bakal diterabas langsung dari seorang Morman. Dan Morman bisa mendapatkan 3 pemain dari RRQ. Last man standing di bagian dalam, bahkan no mercy. Dibuat tidak berkutik dan Onzen juga bisa mendapatkan seorang Hexas. RRQ kembali tusun untuk damage kali ini. Baru tadi RRQ dibiarkan bernafas dengan lega dengan hasil dari game yang ketiga, tapi kali ini nampaknya RRQ nafasnya pun dibuat sesak lagi dengan dia pulang di posisi paling tusun. Mereka harus dropping out too early dan sekarang dari tim PJV pun fokus kembali melawan lagi Vampire. 4 melawan 2, ternyata PJV sudah harus kehilangan kembali 1 anggota lagi. Tinggal Zuxi dan juga Redface yang tersisa. Ya, 2 melawan 4 kalau begini ceritanya, karena dari Vampire belum kehilangan satu pun anggota mereka. Zuxi dipaksa mundur ke bagian belakang, sementara Redface yang bakal menahan pergerakan dari pemain-pemain Vampire. Tapi granat akan dilemparkan ke depan sana, meletup, tidak mendapatkan satu pun knockdown. Karena pemain dari Vampire, Redface posisinya sudah mulai terspot semakin dekat dengan anggota-anggota dari Vampire. Dan Zuxi sudah mengamankan sebuah posisi untuk mundur, tapi masih menunggu jemputan dari Redface karena mobilnya ada di Redface. Mobilnya di Redface ya, dan sementara waktu Redface juga yang paling dekat posisinya dengan tim Vampire. Ini baginya kayaknya susah sih, Redface tarik mundur lagi, nggak bisa dipakai lagi untuk kendaraannya, mau nggak mau nge-hold aja. Sambil memberikan happy birthday movement-nya ke tim Vampire, karena 4 melawan 2, quantity udah jelas dipegang sama tim Vampire, tapi kita juga masih bisa mengandalkan untuk 2 playstar ataupun aimstar yang luar biasa juga dari Redface juga dari seorang Zuxi. Dan sekarang Redface masih coba untuk lie down aja sambil mencari informasi di balik area broken wall-nya. Belum ada inisiasi lebih agresif lagi, masih sama-sama menahan di area terluar, tapi Ravenclaw ini kalau nge-flank di bagian luar kelihatan Zuxi dan untuknya Zuxi masih selamat. Tapi entah kenapa Max LV kok tiba-tiba pulang BN United-nya. Ya, tiba-tiba BN sudah dipulangkan karena lobby di bagian lain. DBD bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Geek. Derby Malaysia kembali lagi terjadi dan Yesnaya kali ini tidak menjadi pilihan untuk circle yang baru ini. Betul, dan circle masih menguntungkan untuk tim PBE. Mereka tepat banget di center circle. Tapi DBD mereka fokus juga ke 2 tim. Ada Sersia, ada Geek Malaysia, dan ada diputerin juga sekarang. Ini posisinya susah sih Kak, sejujurnya. Iya, dan gue sejujurnya ke distract sih Win sama weaponnya Zuxi. Kok bisa senyala itu ya? Makanya langsung upgrade. Serangan ikutan dari bagian belakang membuat distraction menuju ke pemain dari tim PJV. Zuxi menembak menuju ke arah seorang Swap. Putaran kembali lagi dilakukan kali ini. Tersandwich sekarang kiri Redface terspot dan Tony Kurniawan bisa melihat posisi dari seorang Redface dan PJV. Dipulangkan ke arah lobby walaupun ada gangguan, tapi 80% kontrol
benar-benar dilakukan oleh Vampire untuk memulangkan PJFW ke lobby. Skor 1-1. Wow, 1-1 dan bahkan mereka tanpa adanya casualties ataupun korban jiwa ya dari tim lawan mereka. Vampire yang bisa mendapatkan mengoleksi 4 total eliminasi. Dan sekarang kita pantau kembali Vasclan. Tiba-tiba pun udah mendominasi dengan 5 poin eliminasi. Entah berapa banyak tim yang mereka ganggu. Tapi The Xavier kehilangan satu peluang gawang mereka. Sedangkan Alter Ego kali ini terseok-seok juga dengan kedatangan tamu dari tim Secret. Tapi hati-hati juga. Dari seorang Okta pun akan dibiarkan bleeding out. Dan Alva ternyata the last man standing yang tersisa dengan 3 anggota aktifnya. Ya, karena satu anggota mereka nggak terselamatkan tadi dipulangkan karena lobby. Dan ini dia replay di mana tim Secret bisa membungkam pergerakan dari Alter Ego. Satu granat yang menumbangkan 3 pemain dari Alter Ego. Oh, ternyata awal mulanya dari granat buy one get two ya. Dari tim Secret dapatin Alter Ego dan bahkan sekarang dari bagian atas FVP Gaming Mode-nya Tony K mengasih lagi nyala banget untuk dari tim Vampire. Dan nampaknya Boom Esports sekarang hanya tinggal satu yang tersisa. Melawan untuk kreatif tim Bigetron ataupun Vampire ini agak susah juga untuk seorang Ichan. Dan granat Ichan akan ke connect on point ternyata masih belum hanya memberikan damage ke anggota-anggota player tim Vampire. Betul, bahkan dari VPE pun mereka masih menahan posisi mereka di tempat yang sama. Mereka masih bisa mengontrol tempat ini dengan lebih bagus. Naik menuju ke Boom Esports, 2 orang, revive-nya berhasil, granat dimasak. Tapi langkah sudah mulai terdengar juga, ada backup dari bagian atas. Boom, masih bisa menyelamatkan diri sementara ini walaupun ada tembakan datang dari bagian sebelah kiri. Sedikit low HP, Ponbit masih bisa menenangkan diri, smoke di pop up juga. Untung ada backup yang tepat dari bagian kanan tadi. Betul, tapi healing resource di tim Vampire juga udah gak banyak. Mereka punya bandage, mereka punya boostingan, tapi DBD pun bertemu kembali dengan Serzia. Dan sekarang dari seorang Aizen diburu dengan DBS dari player tim Serzia. Bahkan dijepit juga diapit, double pick dilakukan dan kali ini DBD dipaksa mundur posisinya oleh lemparan granat utility Megamind. Akankah menjadi mega tembakan ataupun lemparan granat? Tapi ternyata granatnya belum gitu on point menumbangkan kembali anggota. Tapi malahan Eiko yang mendapatkan seorang Megamind. Betul sekali, malah Megamind tadi yang ditumbangkan begitu saja. Dan boom, rontok satu persatu anggota mereka. Vampire masih bisa bertahan. Serzia hanya menyisakan satu anggota mereka, RNG yang tersisa seorang diri. Dan Stone bisa mendapatkan satu pemain dari Boom Esports. Tapi Vampire, langkah mereka juga tidak bisa berlanjut karena mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Boom seharusnya masih punya waktu ya buat mereka bisa revive, bisa reset lagi untuk mereka bisa setidaknya kembali menjadi 3 anggota aktif. Dibandingkan hanya tersisa 1 ataupun tersisa 2 dan sekarang kita melihat kembali tersisa 8 tim dengan 24 pemain sangat live. Dan dari RNG, Serzia kali ini dibuka kembali kali 4-nya melihat knockdown dan langsung di-secure poin eliminasi oleh tim Serzia. Tapi ada satu di bagian kanan dari DBD yang sudah membayang-bayangi pergerakan dari RNG. Kelihatan tapi RNG memberikan tembakan terlebih dahulu karena ada informasi masuk dari rekannya. Smoke sudah mulai terpop up juga, Molotov dilemparkan ke bagian belakang sebuah pohon. Healingnya berhasil dan through the smoke masih diupayakan 1v1 situation antara Serzia versus DBD dan DBD pun dipulangkan ke lobby. Betul, dan sekarang upaya RNG membangkitkan kembali satu punggawa mereka, tapi Geekfay Malaysia juga mendapatkan momentum kondisi keadaan seorang onside, tapi dia akan coba lebih maju lagi. Coba untuk bisa sneaking in lagi, seenggaknya dapatin area Weaver Circle. Tapi 2 anggota Infinity pun harus ditaklukkan kalau Onzens ingin selamat. Dan dia juga nggak bisa ter-overpick untuk angle-nya. Di high ground-nya pun diamatin sama The Xavier. Ya, kiri mereka ada lawan soalnya yang bisa menembak, yaitu The Xavier. Bahkan The Xavier juga mengganggu pergerakan dari The Infinity. Tapi Onzen niatnya ingin ngebokongin setup dari Infinity. Iya betul, ini Niatnya udah jahat nih. udah jahat. Tapi apa iya akan berbuah manis buat tim Vasclan? Tapi dia mengendap-endap, dia coba untuk bisa sneaking in lagi, nge-reach out posisi tim Infinity, tapi granatnya ternyata Onzen sebelum hitungan poin. Itu granatnya masih 3 kali percobaan lagi, tapi hati-hati ini kiri kebuka The Xavier. Dia nggak nembakin sama sekali. 2 lawan 1, dua-duanya pun sama-sama takut ke pick up sama The Xavier. Betul sekali, Onzen udah mulai lihat karena depan lebih ada backup dari sarang lobby. Menembak pun karena Onzen terus smoke juga bakal dilakukan kali ini. Akan ada 2 tembakan dari pemain Infinity karena 2 melawan 1, tapi Onzen diamankannya oleh The Xavier. Levi tadi yang mengambil keuntungan untuk memulangkan 1 pemain terakhir dari Fastlane. Yes, 2v2 situation antara Infinity versus tim The Xavier. Levis nge-flank, dia melihat Lindvik pun dilakukan, tapi hit marknya belum ditentukan, tapi
ternyata malah Levis yang ditumbangkan terlebih dahulu. Ini bukanlah kabar yang baik untuk seorang Parajin. Dia langsung tarik mundur aja, melepaskan seorang Levis dan mengambil area terlebih dahulu. Sementara waktu Xavier mengkonfirm 1 poin eliminasi kembali menjadi total 3 poin eliminasi didapatkan Infinity. Terlalu mendewakan DBS sampai dia lupa kalau sudah ada nerf di DBS sepertinya Windy. Karena shoulder pick dengan DBS dan boom! Juga dibuat tidak berkutik. Dipulangkan ke arah lobby dengan membawa 5 elimination. Tidak ada wakil dari Indonesia yang tersisa dari 5 tim yang tersisa di stage ke-7 ini. Betul, hanya ada Vietnam, Thailand, Malaysia, dan juga Filipina yang menjadi perwakilan untuk masuk di top 5. Dan sementara waktu perwakilan Malaysia pun Geekfam Malaysia dipulangkan juga dieliminasi dengan hanya membawa pulang 6 poin eliminasi. 4 tim tersisa dan Sersia masih stand strong juga walaupun tinggal 2. Tapi mereka juga masih butuh effort untuk bisa lebih maju lagi. Sementara waktu PBE sih sekarang lagi nyaman ya mereka posisinya. Nyaman banget posisi mereka karena nggak ada yang gangguin sama sekali. Bahkan mereka udah mulai mencicil untuk mendapatkan poin-poin elimination. Satu-satunya tim yang masih prima adalah PBE karena memang mereka dibantu oleh Dewi Fortuna dari segi zona dan flag pad. Atau 2 tim atau 3 tim, mereka nggak tahu soalnya. Tapi yang gua biasa lihat Bagiman itu nggak begitu geraknya, akan lebih ofensif untuk melakukan cek-cek ke arah kanan, kiri, lower, ataupun high ground-nya. Tapi granat yang bakal dimainkan oleh seorang range. Ada mobil juga yang akan segera digunakan, tapi kali ini Bagiman bergerak kembali namun ada tembakan dari range. Memberi gertakan lebih ke arah Infinity dan berhasil. Moonboy mendapatkan 1. Betul, tapi dibalas juga dengan lemparan granat nampaknya dari area tim Infinity. Dan lobby di last match ini dicari juga akhirnya Bagiman-nya udah berani lagi. Offensive juga bahkan jump shoot digagalkan dan akhirnya Raymond. Bagiman yang gak berhasil, akhirnya pakai UMP aja, tembakin aja udah langsung. Betul sekali. Niatnya sudah ada tapi mentalnya setengah-setengah. Dan sekarang tinggal 2 tim yang tersisa antara PBE versus Sersia Win. Ya betul, ini kita lihat 4 melawan 2. Udah pasti keunggulan quantity dari tim PBE pun di atas air dan akhirnya Megami di last match endingnya Sersia. Di eliminasi akhirnya chicken dinner pun didapatkan oleh tim Playbook Esports. Dan ekspresi mereka yang